A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa aslih ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما تحب وترضاه وافتح لنا فتوح العارفين بك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa dalam kajian At-Tafsir, kajian tafsir dari kitab At-Tafsirul Munir fil Aqidati Wasyari'ati wal Manhaj, karangan dari Profesor Dr. Wahbah Zuhaili radhiyallahu ta'ala an wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'i awliya'illahi salihin fid dharain Allahumma amin. Dan kali ini kita masih dalam kajian suratul Baqarah ayat 116 pada halaman 310 dari kitab At-Tafsirul Munir karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'i awliya'illahi salihin fid dharain Allahumma amin. Iftira'atu ahli al-kitab wal musyrikin binisbati al-waladi lillahi wal mutalabatu bitaklimihi an-nas. Beberapa ayat yang akan kita baca dalam perjumpaan atau pertemuan kali ini adalah membahas tentang beberapa pembohongan ahli kitab, demikian juga orang-orang musyrik, dengan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala atau menuduh bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak, serta tuntutan mereka agar Allah Subhanahu wa taala berkata-kata langsung kepada mereka. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ittakhadhallahu waladan subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Wa qalu, dan mereka, yaitu orang-orang kafir, baik dari golongan Yahudi, demikian juga Nasrani dan siapapun yang tidak tergolong sebagai golongan kaum muslimin, maka mereka berkata Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. Ini tuduhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Allah membela dirinya sendiri. Bahkan apa yang ada di langit, demikian juga apa yang ada di bumi, merupakan kepunyaan atau milik mutlak hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya senantiasa tunduk dan patuh kepadanya. Ketundukan seluruh makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala ini, kata para ulama, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ijbaran, secara terpaksa, dan yang kedua adalah ikhtiaran, secara sukarela. Adapun orang-orang yang tunduk dan patuh kepada seluruh keinginan Allah Subhanahu wa taala secara ijbaran atau secara terpaksa adalah seluruh makhluk, dan termasuk di dalamnya adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu walaupun secara syariat mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hakikatnya mereka tunduk kepada keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan tergolongnya mereka sebagai orang-orang kafir ini merupakan bagian dari keinginan Allah Subhanahu wa taala, termasuk bagian dari keinginan Allah Subhanahu wa taala. Karena akidah kita ahli sunnah wal jamaah telah menyepakati bahwa apapun yang terjadi di seluruh alam semesta ini merupakan kejadian atau peristiwa yang berdasarkan kepada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, secara hakikat seluruh makhluk
yang ada di muka bumi ini, demikian juga di alam-alam yang lain, senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh. Ya, tetapi kepatuhan mereka tidak melalui syariat. Ya, kepatuhan mereka adalah kepatuhan untuk senantiasa tunduk dan mengikuti apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah takdir mereka sebagai orang-orang kafir. Ya, sebagai orang-orang kafir. Itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Dan secara hakikat mereka telah tunduk. Akan tetapi secara syariat mereka dianggap sebagai golongan-golongan pembangkang karena tidak tunduk dan patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepatuhan atau ketundukan yang kedua adalah ikhtiyaron, ya, secara sukarela dan penuh kesadaran, atas dasar kesadaran. Dan mereka ini termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka telah mematuhi Allah Subhanahu wa taala dari dua sudut. Yang pertama adalah ijbaron, dipaksa oleh takdir, dan yang kedua adalah ikhtiyaron, atas dasar kesadaran dan keinginan untuk mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat 116 ini Allah Subhanahu wa taala seakan-akan ingin mengingatkan dan menyadarkan kita bahwa seluruh apapun yang ada di muka bumi ini, demikian juga di alam-alam yang lain yang jumlahnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya, adalah merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa tunduk dan patuh kepadanya, walaupun mungkin ya minimalnya atau minimumnya ya kepatuhan yang bersifat ijbaran, secara terpaksa. Dan hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Suratul An'am juz yang ke-7, wa huwal qahiru fawqa ibadi. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha memaksa ya, kepada seluruh makhluknya untuk senantiasa tunduk kepada keinginan dan apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala, badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dan Allah Subhanahu wa taala merupakan Maha Pencipta atau pencipta langit dan bumi. Kata badi' atau ibda' adalah penciptaan sesuatu tanpa adanya contoh sebelum itu. Ya, tanpa adanya contoh sebelum itu. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak tentang sesuatu atau akan terjadinya sesuatu, maka cukup Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada sesuatu yang dikehendaki itu dengan mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka jadilah. Di dalam kajian tauhid atau ilmu akidah, sebenarnya ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan atau menetapkan sesuatu ketetapan atau takdir, Allah Subhanahu wa taala tidak perlu jeda waktu atau tidak perlu waktu untuk mewujudkan apa yang dikehendakinya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala seolah-olah mengajarkan dan menginformasikan kepada kita bahwa penciptaan sesuatu itu melalui proses. Walaupun secara hakikat Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kepada proses. Seketika itu juga Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka apapun yang dikehendakinya akan terjadi. Ya, akan tetapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhitab kita atau mengajak kita untuk berdialog dengan batasan akal ya, dan melalui batasan akal kita berbicara dengan bahasa akal kita agar kita mudah memahaminya, gampang menerimanya, dan juga mengetahui hikmah-hikmah di balik peristiwa tersebut. Kalau seandainya segala sesuatu itu terjadi tanpa melalui proses, walaupun hakikatnya tidak perlu melalui proses, tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan proses itu sebagai sarana untuk memudahkan kita memahami, demikian juga menyadarkan kita tentang hikmah-hikmah di balik peristiwa tersebut, maka
kehidupan kita ini tidak akan terkontrol dengan baik. Contoh misalnya, kalau seandainya tiba-tiba saja ada orang yang melahirkan misalnya, tanpa melalui proses pernikahan, demikian juga kehamilan, ya, persalinan, tiba-tiba saja mempunyai anak, pasti akan menjadi masalah dalam kehidupan kita. Yang walaupun kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak agar manusia itu mempunyai anak tanpa proses, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa untuk melakukannya. Akan tetapi ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha lemah lembut, demikian juga maha santun, demikian juga maha memahami tentang keterbatasan makhluk ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan sesuatu ya, di alam semesta ini sesuai dengan kemampuan dan kapasitas manusia untuk memahami dan menerimanya dengan akal fikiran, agar terjaganya keseimbangan dalam kehidupan kita. Nah, pesan itulah yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa melalui ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhitab kita atau mengajak kita untuk berdialog sesuai dengan kapasitas akal kita, bukan sesuai dengan kemampuan atau keilmuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mutlak. Itulah terjemahan dari ayat ke 117. Selanjutnya ayat 118, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah kadzalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumi yuqinun. Dan orang-orang yang tidak mengetahui, yang dimaksud di sini adalah orang-orang musyrik, dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak langsung berbicara dengan kami atau menampilkan atau menyatakan tanda-tanda kekuasaannya kepada kami. Ya. Seolah-olah mereka ingin agar apa yang mereka terima dari ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diantaranya adalah wahyu, itu melalui proses seperti apa yang telah dilalui oleh para nabi dan rasul, diantaranya adalah Nabi Musa alaihissalam. Mereka ingin agar ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan suatu perintah atau larangan, demikian juga taujihat, arahan-arahan, nasihat-nasihat, mereka maunya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung yang menyampaikannya. Nah, karena mereka juga merasa layak untuk melakukan hal itu seperti mana layaknya para nabi dan rasul untuk melakukan hal yang serupa, yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkadang ya, melalui proses komunikasi langsung seperti yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Demikian juga orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti apa yang mereka katakan. Maksudnya dari generasi orang-orang Yahudi zaman dahulu juga pernah meminta agar Nabi Musa memperlihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian juga agar mereka bisa langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengatakan wa qalu arinallaha jahratan fa akhadhathumus sa'iqatu bidzulmihim. Mereka ingin melakukan hal yang serupa. Tapi itu tidak mungkin karena kapasitas mereka tidak memadai, tidak sesuai. Dan mereka bukan orang-orang yang memang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemampuan di atas rata-rata makhluk untuk bisa langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya apa yang mereka tuntut dari Allah melalui nabi-nabi mereka ini merupakan tuntutan yang sebenarnya dijadikan sebagai alasan-alasan saja untuk menutup-nutupi keburukan-keburukan dan kekurangan mereka, walaupun sebenarnya apa yang mereka inginkan, apa yang mereka kehendaki dengan cara-cara yang mereka sampaikan kepada nabi-nabi terdahulu itu menunjukkan betapa bodoh dan betapa dungunya mereka terhadap nilai-nilai kebenaran. Hati mereka serupa. Ya. Hati mereka serupa maksudnya apa? Serupa dengan nenek moyang mereka. Baik dari golongan orang Yahudi, Nasrani, demikian juga orang-orang musyrik mempunyai hati yang serupa.
yang telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dikhatam, ya, telah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak mampu menerima, demikian juga mencerna nilai-nilai kebenaran yang disampaikan oleh para nabi dan rasul setelah mereka. Ya, di antaranya adalah baginda Rasulullah SAW, dan itu juga merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak seorang pun mampu untuk menjauh dan berlari darinya. Jadi hakikatnya kita hidup ini ya menjalani apa yang menjadi ketetapan takdir kita. Kita tidak mampu keluar dari takdir kita. Kita tidak mampu lari dari rel kehidupan kita. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau maka pasti akan kita lalui, pasrah atau tidak pasrah, sadar atau tidak sadar. Ya. Dan kita hanya dituntut untuk tunduk, patuh, ya, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga melakukan upaya-upaya yang tidak melanggar dan tidak menabrak nilai-nilai syariat yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai batasan-batasan agar kita tidak terjerembab dan terjerumus dalam kehancuran, baik di dunia demikian juga di akhirat. Ya, demikian juga baik berkaitan dengan kehancuran jasad kita, demikian juga berkaitan dengan kehancuran akal dan hati kita. Itulah secara ringkas 3 ayat yang telah kita bacakan dan telah diterjemahkan. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membahas Al-Munasabah wa Sababun Nuzul yang berada pada halaman 311, juz yang pertama dari kitab Tafsirul Munir karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhairi. Bagi para sahabat yang ingin menyimak dan mengikuti bacaan kitab ini, silakan buka jilid yang pertama pada halaman 311. Cetakan apa ini ya? Ya, nama percetakannya adalah Darul Fikri. Ya, Darul Fikri. Dicetak di Damaskus, ya, Syria ya. Percetakan Syria. Bismillahirrahmanirrahim. Al-munasabatu wa sababun nuzul. Dallatil ayatus sabiqatu ala za'mil yahudi anna al-jannata khassatun bihim. Wa za'amu aidan kama tufidul ayatu huna anna Uzairan ibn Allahi ibn Allah. Wa za'ama an-nasara anna al-masiha ibn Allah. Wa za'ama al-musyrikuna anna al-malaikata banatullah. فأكذبهم الله جميعا بالدليل القاطع. فهذه الآية أي الآية 16 بعد 100 نزلت في اليهود حيث قالوا عزير بن الله، وفي نصارى نجران حيث قالوا المسيح ابن الله، وفي مشرك العرب الذين قالوا الملائكة بنات الله. وأما سبب النزول الآية الثامن عشر بعد 100 فهو ما أخرجه ابن جرير الطبري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رافع ابن خزيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت رسولا من الله كما تقول فقل لله فليكلمنا حتى نسمع كلامه فأنزل الله في ذلك وقال الذين لا يعلمون الآية. وحكى القرطبي لولا يكلمنا الله أي يخاطبنا بنبوتك يا محمد. قال ابن كثير وهو ظاهر السياق. Ya, kita masuk pada pembahasan tentang al-munasabah atau korelasi beberapa ayat ini dengan ayat sebelumnya, demikian juga sababun nuzul atau latar belakang turunnya ayat ini. Oke. Ayat-ayat sebelum ini telah menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi telah menyangka sesungguhnya surga itu adalah tempat yang dikhususkan hanya untuk mereka saja. Ya, mereka berpendapat seperti itu. Bahkan bukan hanya sebatas sebagai
pendapat saja, akan tetapi mereka mencoba untuk meyakininya bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga kecuali hanya untuk mereka. Seperti yang telah dijelaskan sebelum ayat ini kan, waqalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Jadi masing-masing kelompok dari golongan orang-orang Yahudi, demikian juga orang-orang Nasrani, mengklaim bahwa surga itu tidaklah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali diperuntukkan untuk mereka, golongan mereka saja. Adapun ayat yang telah kita baca di atas tadi menjelaskan bahwa mereka menuduh atau menganggap Uzair merupakan anak Allah Subhanahu wa taala. Uzair ini merupakan salah seorang murid terbaik ya, Nabi Musa, yang di dalam sejarah disebutkan bahwa beliau mampu menghafal kitab Taurat. Jadi hanya 2 orang saja yang mampu menghafal kitab Taurat dalam satu riwayat. Yang pertama Nabi Musa alaihissalam, dan yang kedua Uzair. Sehingga mereka menganggap dan menuduh bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak yang bernama Uzair. Ya, seperti mana orang-orang Nasrani menganggap bahwa Nabi Isa adalah anak Allah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara Isa ibnullah. Itulah tuduhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan menisbahkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. Nauzubillah. Inilah kesesatan yang ada dalam kepala mereka. Dan orang-orang Nasrani menuduh bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak yang bernama Al-Masih, Nabi Isa. Adapun orang-orang musyrik mengatakan bahwa para malaikat itu merupakan anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Luculah semuanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan penolakan, demikian juga sanggahan terhadap anggapan-anggapan mereka dengan dalil yang kuat atau qat'i, seperti yang telah diturunkan dalam beberapa ayat tadi. Adapun ayat ke-116 diturunkan berkaitan dengan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang Nasrani dari golongan Najran mengatakan bahwa Nabi Isa merupakan anak Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab turun ayat ini hampir sama penjelasannya dengan penjelasan yang tadi. Dan orang-orang musyrik juga mengatakan bahwa para malaikat itu merupakan anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaannya, siapa istri Allah Subhanahu wa taala? Tidak masuk akal. Ya. Tuduhan-tuduhan yang tidak tidak mempunyai dasar yang kuat. Adapun ayat ke-118 diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan apa atau sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabari dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala an. Beliau mengatakan Rafi Al-Khuzaimah bin Khuzaimah, salah seorang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohon maaf, Rafi bin Khuzaimah ini bukan sahabat ya, dia adalah orang kafir yang datang menguji dan mencabar lah kalau dalam bahasa Melayu baginda Rasulullah SAW dengan mengatakan, wahai Muhammad, kalau seandainya engkau benar-benar seorang nabi yang diutus atau rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang kamu akui, maka katakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia berbicara langsung ya, kepadaku seperti dia berbicara denganmu. Ini kan meminta sesuatu yang mustahil. Katakanlah kepada Tuhanmu ya, bercakap-cakaplah, berbicaralah dengan kami agar kami bisa mendengarkan suara Tuhan itu seperti apa ya. Mereka beranggapan bahwa Tuhan itu ya seperti anggapan mereka, mempunyai tangan,
terbuat dari sesuatu, demikian juga berbicara seperti mereka berbicara. Gambaran mereka tentang Tuhan ya seperti itu. Kita mau menyalahkan juga ya seperti itulah mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan dengan hati yang buta dan tidak mampu memahami nilai-nilai ketuhanan. Dan Al-Qurtubi mengatakan bahwa ayat yang artinya mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung berbicara dengan kami, yaitu suratul Baqarah ayat 118 yang telah kita baca tadi, ialah memberitahu kepada kami secara lisan mengenai kenabian Muhammad, kenabianmu wahai Muhammad. Ya, mereka seolah-olah mencabar atau menguji baginda Rasulullah SAW dengan meminta agar Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang langsung menyampaikan kepada mereka tentang kenabian baginda Rasulullah SAW, dan ini merupakan alasan-alasan aja ya, untuk mengelabui atau untuk menyamar-nyamarkan sifat kafir yang mereka sembunyikan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang at-tafsir wal bayan. Qalatil yahud Uzairun ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah wa qala al-musyrikun al-malaikatu banatullah wa la farqa baina ay yasdura hadha al-qawlu min al-jami' aw al-ba'd fa inna afrad al-ummati متكافلون في كل ما يعملون وما يقولون سبحان الله وتعالى تنزيها له عما يدعون فليس لله حاجة في المعونة وله كل ما في السماوات والأرض الكل خاضع لسلطانه منقاد لإرادته وهو الذي أبدع وابتكر السماوات والأرض لا على مثال سبق ومالك ما فيهن وإذا أراد أمرا أوجده فورا أسرع مما بين حرفي كن من غير امتناع والإيجاد والتمكين من أسرار الألوهية عبر عنهما بما يقربهما للفهم بقوله كن فيكون وإذا اختار الله بعد خلقه للنبوة أو الرسالة كالرسل والملائكة فلا يتجاوز حد مرتبة المخلوق ويظل الكل عبيدا لله سبحانه وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا فمن كان له ما في السماوات والأرض خلقا وملكا ومن كان له كل ما في الكون منقاد لأمره ومن أبدع السماء والأرض ومن له أمر التكوين والإيجاد والفوري أيحتاج إلى الولد والوالد أيحتاج إلى الولد والوالد ويؤيد هذه الآية قال الله تعالى عن مشرك العرب وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته وقوله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هذا هل كنت إلا بشر رسولا وقوله تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا وقوله تعالى بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة
ila ghairi dzalika minal ayati dallati ala kufri musyrikil arabi wa utuwihim wa inadihim wa su'alihim ma la hajata lahum bih wa innama huwa al-kufru wal mu'anadah kama qala man qablahum min umami ahli al-kitab al-yahudi wan nasara wa ghairihim kama qala ta'ala yas'aluka ahlul kitab an tunazzila 'alaihim kitaban minas sama'i faqad sa'alu Musa akbar min dzalika faqalu arina Allaha jahra. An-Nisa. وقال تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. Kita masuk pada pembahasan tafsir atau ulasan tafsir dari ketiga ayat ini. Profesor Dr. Wahbah Zuhairi mengatakan atau memberikan ulasan penafsiran tentang tiga ayat ini. Beliau mengatakan orang-orang dari Yahudi terdahulu berkeyakinan dan menganggap bahwa Uzair adalah anak Allah. Ini pengulangan dari pembahasan tadi. Demikian juga orang-orang Nasrani berkata bahwa Al-Masih atau Nabi Isa merupakan anak Allah. Adapun orang-orang musyrik mengatakan bahwa malaikat-malaikat itu merupakan anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbedaan antara sama saja apa yang mereka katakan pada saat itu dengan apa yang telah dikatakan oleh generasi-generasi mereka terdahulu. Setiap orang atau individu mempertanggungjawabkan apapun yang dilakukannya di dunia ini dan apa yang diucapkannya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa atau segala apa yang mereka tuduhkan. Seolah-olah beliau ingin mengatakan bahwa apa yang mereka tuduhkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi petaka bagi mereka, karena setiap apapun yang dilakukan oleh seluruh makhluk di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanggungjawaban yang paling berat yang mereka lakukan diantaranya adalah ketika mereka menisbahkan atau menuduh Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. Demikian juga menuduh bahwa para malaikat itu merupakan anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki segala sesuatu yang ada di langit, demikian juga yang ada di bumi. Dan semuanya senantiasa tunduk kepada kekuasaan dan senantiasa patuh kepada kemauan Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan seluruh isinya, apapun yang ada di langit, Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan. Dan dalam penciptaan langit ini memang sangat unik ya, sangat unik. Kita lihat langit yang terhampar begitu luas tanpa adanya tiang. Dan tidak seorang pun yang mengetahui beban langit itu seperti apa, tapi mampu melayang-layang tanpa adanya tiang dan tidak goyang sedikit pun. Dan itu semuanya merupakan salah satu bukti betapa maha kuasa dan hebatnya Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan sesuatu. Diciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, lalu dalam bentuk yang sangat indah dan menakjubkan. Nah, kita bayangkan kalau seandainya ada rumah tanpa tiang kan, ya, itu hanya rumah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit tanpa tiang dengan 7 petalanya. Subhanallah. Bi ghairi amadin tarawunaha dalam Al-Qur'an sendiri. Ya, langit diciptakan tanpa tiang yang kalian lihat. Walaupun ada juga sebagian ahli tafsir mengatakan berdasarkan ayat yang saya sebutkan tadi, bahwa sebenarnya langit itu mempunyai tiang tapi tidak mampu dilihat oleh manusia. Ya. Bi ghairi amadin tarawunaha. Ya, itu sebagian penafsiran para ulama. Karena dalam ayat itu adalah sifat mausuf bi ghairi amadin, ya, isim nakirah kan? Lalu disifatkan dengan ya jumlah fi'liyah bi ghairi amadin tarawunaha. Ya. Langit yang diciptakan tanpa tiang, ya, yang kalian lihat. Ya, ada sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa tiang itu ada, tiangnya ada tetapi tidak kelihatan.
Kalau kita ingin menggabungkan kedua penafsiran tersebut, maka sebenarnya bisa, kata para ulama. Yang pertama, kita mengambil penafsiran yang pertama, bahwa secara hakiki langit itu bisa tegak tanpa adanya tiang. Tetapi secara pendekatan akal, boleh jadi tiangnya ada, akan tetapi tidak kelihatan karena memang tiangnya adalah para malaikat yang tercipta dari cahaya. Karena dalam beberapa ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa beberapa makhluk besar seperti arsy, demikian juga kursi, itu disanggah oleh para malaikat, dipikul oleh para malaikat. Nah, kemungkinan besar berdasarkan penafsiran para ulama tadi, bahwa langit itu sebenarnya mempunyai tiang, tetapi tiang yang tidak kelihatan berupa para malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Khuliqatil malaikatu min nur. Yaitu perbedaan pendapat para ulama berkaitan ayat tadi, dan semuanya bisa diterima karena masih berlandaskan kepada dalil-dalil yang kuat. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki atau menginginkan sesuatu, Dia akan menjadikannya dengan serta-merta yang lebih cepat daripada penyebutan dua huruf kun, gitu ya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Ya. Tanpa adanya batasan, demikian juga penghalang. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu, ya terjadi. Tetapi proses penampakannya, atau dalam istilah lainnya pentajaliannya, yang melalui proses yang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan akal manusia, agar manusia bisa memahami dan bisa mengambil hikmahnya. Kalau seandainya peristiwa itu tiba-tiba saja terjadi, maka manusia tidak akan mungkin mampu untuk mengaktifkan akal pikiran mereka, karena apabila seseorang dalam keadaan kaget atau terkejut, maka fungsi akal itu hilang. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sesuatu atau tidak pernah menampakkan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara tiba-tiba. Walaupun dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala itu memang sudah ada sebelum hal tersebut nampak dalam bentuk nyata. Ya, coba saya tanya kepada para sahabat, ada nggak di antara kita yang mampu menjaga eksistensi kesadaran akal ketika dia dalam keadaan terkejut, kaget misalnya? Nggak ada. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sesuatu itu tidak menjadikannya secara tiba-tiba saja, karena ya, tujuannya adalah untuk menjaga eksistensi kesadaran akal kita sehingga kita mampu menerimanya, mampu memahaminya, demikian juga mampu mengambil hikmah di balik peristiwa tersebut. Dan itu merupakan salah satu dari bentuk kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yang mana Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang kemampuan manusia dan keterbatasannya. Dan penciptaan segala sesuatu itu merupakan penciptaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahasia ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak ada seorang pun yang mengetahui proses penciptaan suatu makhluk tersebut. Jadi yang mampu diketahui oleh manusia adalah kedudukan manusia sebagai makhluk itu saja. Adapun proses penciptaannya, demikian juga apa hakikat makhluk itu sebenarnya, maka tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena seluruh makhluk itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahasia ketuhanan. Diistilahkan dengan rahasia ketuhanan, asrarul uluhiyah istilahnya. Dan penciptaan itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan dengan keterangan, demikian juga penjelasan yang sangat gampang atau sangat mudah difahami. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadilah maka jadilah. Itu kan proses. Jadilah maka jadilah. Antara kata jadi dan proses kejadian itu ada, antara kata jadi dan terciptanya sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada waktu jeda. Ya. Ada jarak, dan itu bertujuan untuk memudahkan manusia memahami dan
ya mengambil hikmah di balik peristiwa tersebut, peristiwa penciptaan tersebut. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala memilih sebagian dari makhluk-makhluknya untuk baik itu menjadi sebagai para rasul-rasul ataupun para malaikat, bukan berarti martabat mereka itu melampaui sifat kemakhlukan mereka. Ya, malaikat ya tetap makhluk, demikian juga para nabi dan rasul juga sebagai makhluk. Dan mereka tetap ya berstatus sebagai makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, walaupun memang status mereka tingkatan mereka berbanding jauh, sangat jauh beda dengan makhluk-makhluk yang lain. Tapi secara umum status mereka ya tetap sebagai makhluk, bukan anak Tuhan, apatah lagi Tuhan. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Dan itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda." Dan sesungguhnya segala sesuatu yang ada di atas bumi, demikian juga di langit dan di bumi, semuanya akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, sebagai seorang hamba, bukan sebagai seorang Tuhan. Bukan sebagai Tuhan ya, kok seorang. Bukan sebagai Tuhan, akan tetapi akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan status kesejatian mereka sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Allah lah yang memiliki seluruh kejadian dan kekuasaan apapun yang ada di langit dan di bumi. Apapun yang ada di langit di bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Ya, adapun manusia secara zahir memiliki uang, memiliki istri, anak, rumah, itu sebenarnya bukan memiliki secara hakiki, akan tetapi mereka hanya diberikan hak guna pakai saja, boleh menggunakannya. Nah, ketika seseorang mengakui dan apatah lagi meyakini bahwa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu yang mempunyai kedudukan sebagai hak guna pakai itu diakui sebagai hak kepemilikan secara pribadi, maka disitulah terjadinya dosa besar. Sebab dia telah mencuri sesuatu atau menisbahkan sesuatu yang bukan miliknya. Itu adalah dosa besar. Ilmu misalnya, mohon maaf, ada orang yang mengaku bahwa ilmu yang ada dalam akalnya itu adalah miliknya, milik pribadinya, dan tidak mengembalikan hak kepemilikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi malapetaka. Jadi, boleh kita mengakui kepemilikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi sebatas lisan saja, sebatas ungkapan saja, bukan dalam keyakinan. Kalau kepemilikan itu telah masuk dan menjadi keyakinan bagi seseorang, maka dia telah mencuri satu sifat yang tidak dimiliki olehnya, dan itu merupakan dosa besar. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Selanjutnya kata beliau, dialah yang menciptakan langit dan bumi, dan baginya lah hanya milik Allah lah seluruh ketentuan yang menjadikan sesuatu dan mengadakannya sesuai dengan cara-cara yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan serta-merta. Jadi penciptaan sesuatu itu hakikatnya dengan serta-merta. Tanpa adanya batasan waktu, tanpa adanya, tidak melalui proses waktulah seperti itu. Tapi ya, perwujudannya dalam bentuk nyata dalam kehidupan dunia ini melalui proses. Seperti yang saya jelaskan tadi. Dan bila mana demikian, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mencipta, yang memiliki, yang mengatur, demikian juga yang memberikan kepada makhluk, maka apakah layak, apakah pantas Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak ataupun mempunyai seorang ayah seperti yang mereka tuduhkan? Kan sangat aneh. Sangat aneh. Dan ayat di atas tadi kembali dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain berkenaan atau berkaitan dengan sanggahan Allah Subhanahu wa taala kepada tuduhan-tuduhan orang yang dilontarkan oleh orang-orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'ahum ayatun qalu lan nu'mina laka hatta
nu'ta mithla ma utiya Rasulullah, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Dan apabila datang suatu keterangan tentang kebenaran kepada mereka, wa idza ja'ahum ayatun qalu, mereka berkata, kami tidak akan beriman kecuali dibawakan kepada kami apa yang dibawakan kepada para rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya yang mereka ingin agar peringatan dari Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu mereka terima langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah mereka ingin menjadi nabi dan rasul juga. Mungkin mereka hasad ya karena tidak dipilih oleh Allah sebagai nabi dan rasul. Itulah. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan lebih mengetahui kepada siapa layaknya amanah risalah itu diberikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui siapa yang layak, siapa yang berhak untuk menerima amanah risalah itu. Jadi kita tidak perlu sewa, tidak perlu bising lah. Ya, atau tidak perlu merepet kalau dalam bahasa Melayu. Tidak perlu ya sewa, tidak perlu rese. Ya, terserah Allah lah mau ngasih amanah itu kepada siapapun sesuai dengan kehendaknya, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang memiliki segalanya, dan Allah Subhanahu wa taala jugalah yang Maha mengetahui siapa di antara makhluknya yang layak atau sesuai untuk mendapatkan amanah risalah tersebut. Hingga firman Allah Subhanahu wa taala masih dalam surat Al-Isra ayat 93, Qul subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasula. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, maha suci Tuhanku. Maksudnya maha suci dan bersih dari seluruh apa yang mereka tuduhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari tuduhan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak, demikian juga tuduhan bahwa Allah Subhanahu wa taala salah alamat menyampaikan amanah risalah tersebut kepada orang yang tidak sesuai, demikian juga tuduhan-tuduhan yang banyak sebenarnya mereka tuduhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan atau pada episode sebelum ini, mereka banyak menisbahkan hinaan kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga tuduhan-tuduhan yang sangat jauh dari kebenaran, dan sebagai bukti bahwa betapa tersiksanya mereka dalam kegelapan hati. Di antaranya adalah tuduhan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang kikir atau kedekut, ya, yang pelit lah istilah kita, bakhil. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala merekam perkataan mereka, wa qalatil yahudu yadullahi maglula. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa tangan Allah Subhanahu wa taala itu terbelenggu. Maksudnya bakhil, ya, pelit alias kedekut. Itulah tuduhan-tuduhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam ayat yang lain, wa qala alladziina laa yarjuuna liqaa'ana laulaa unzila 'alainal malaa'ikatu aw nara rabbana. Yang artinya, dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami mengatakan, maksudnya tidak mengharapkan, maksudnya tidak ingin, karena mereka takut untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, mengapa tidak diturunkan malaikat aja kepada kami, atau kami yang melihat Tuhan kami sendiri. Terlalu banyaknya pertanyaan yang mereka ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi dan rasul, itulah yang menyebabkan semakin berlipat gandanya siksaan dan azab yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Di dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Muddatsir ayat 52, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal yuridu kullu mri'in minhum ay yu'ta suhufan munasyarah. Yang artinya mereka tidak merasa cukup dengan peringatan itu, maksudnya peringatan pada ayat sebelum itu. Bahkan setiap orang di kalangan mereka berkeinginan supaya diberikan kepada mereka lembaran-lembaran surat yang terbuka, maksudnya menerima wahyu, seperti itulah. Mereka menginginkan juga agar lembaran-lembaran kitab suci itu langsung diturunkan kepada mereka tanpa melalui perantaraan para nabi dan rasul.
Dan masih banyak lagi ayat yang menunjukkan bahwa orang-orang musyrik ya, dari golongan orang Arab ya, tergolong sebagai orang-orang kufur, golongan kufur, demikian juga melampaui batas, keras kepala dan meminta sesuatu yang tidak layak dan tidak diperlukan, sia-sia, meminta sesuatu yang mereka tidak layak untuk menerimanya. Dan apa yang mereka lakukan ini semata-mata merupakan pembangkangan atau bantahan serta menunjukkan betapa kerasnya hati mereka. Dan demikian juga orang-orang sebelum mereka dari keturunan ahli kitab, baik itu Yahudi maupun Nasrani, demikian juga golongan-golongan yang lain, seperti yang telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya pada Suratun Nisa ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini berada pada juz yang ke-6 ya, awal-awal juz ke-6. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama'i faqad sa'alu Musa akbar min dzalika faqalu arinallaha jahra. Dan golongan ahli kitab, orang-orang Yahudi meminta kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya engkau juga menurunkan sebuah kitab yang langsung turun dari langit untuk mereka. Dan sesungguhnya mereka telah meminta dari Nabi Musa sesuatu yang lebih dahsyat, yang lebih besar dibandingkan itu. Di antara apa yang mereka katakan adalah, wahai Musa, perlihatkanlah Tuhan kami ya, dengan nyata kepada kami. Jadi kalau orang-orang kafir, ahli kitab yang ada di zaman baginda Rasulullah SAW itu hanya meminta agar baginda Rasulullah SAW langsung menurunkan kitab dari langit, itu sudah dianggap sebagai jarimah atau tindakan kejahatan yang sangat besar. Ternyata apa yang pernah dituntut dan diminta oleh nenek moyang mereka kepada Nabi Musa itu lebih hebat, lebih jahat lagi, lebih keterlaluan lagi ketika mereka meminta agar Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan wujudnya kepada orang-orang Yahudi, dan itu merupakan suatu penghinaan. Seolah-olah mereka ingin menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat yang ke-55, wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Dan ingatlah ketika kalian, yaitu orang-orang Yahudi, berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu kecuali apabila kami melihat Tuhan secara nyata, terang-terangan. Itulah beberapa ungkapan dan keras kepala mereka yang direkam oleh Al-Quran. Dan di sini masih banyak lagi kalau kita baca dalam penafsiran pada halaman 213 di situ. Sayyidi Profesor Dr. Wahbah Zuhaili menguraikan lebih luas lagi. Beliau mengatakan, ammal ladzina la ya'lamuna minal musyrikina annahu la kitaba lahum wa lahum atba'u nabiyyin yubayyinu lahum yubayyinu lahum ma la yaliqu bil uluhiyyati faqalu halla yukallimuna Allahu bi annaka rasuluhu haqqan aw yursilu ilaina malakan fayukhbiruna bidzalik kama yursiluhu ilaik aw ta'tina bi burhanin ala sidqika fi da'waka an-nubuwah wa laysa muraduhum min hadhihi al-matalib illa istikbara wal 'utuwa wal 'inad wal istighfafa bi ayatil bayyinat wal juhuda bil Qur'an. ومثل هذه الأسئلة التي يراد منها التعنت قد قالها من قبلهم من الأمم الماضية كما ذكرنا في الآية المؤيدة لهذه الآية. قال أهل الكتاب سابقا مثل قول المشركين وقد تماثلت قلوبهم وأرواحهم وأشبهت قلوب مشرك العرب قلوب من تقدمهم من العمى والقسوة والعناد والكفر والألسنة ترجمان القلوب فما في القلب يعبر عنه اللسان
wal haqqu wahidun wa mukhalafatuhu hiya ad-dhalalu wa huwa wahid wa in ta'addadat turuquhu wa ikhtalafat wujuhuhu wa atharuhu tatashabah hatta ka'annahum mutawasawna bihi fima bainahum kama qala ta'ala atawasaw bihi bal hum qaumun taghun. Az-Zariyat. Wallahu subhanahu wa ta'ala yubayyinul ayati wa awdaha ad-dilalati ala sidqi rusuli ahsana bayanin wa atammahu bima la yada'u majalan lisyakki lada talibil haqqi bid-dalili wal burhan wa ladaihim isti'dadatu al-isti'dadu lil ilmi wal yaqin wa indahumul fahmu as-sahihu bisababi insafihim wa safa'i nufusihim wa bu'dihim 'anil inadi wal mukabara wa qad kana mi'a hadha ya sya'na as-sahabati yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fima lam ya'rifu dalilahu limahabbatihimul haqq wa wuqufihim 'inda al-bayyinati wad-dalil fahum namadhijul al-munsafina al-muqinina alladhina ittaba'u ar-rusula biqana'atin wa aqlin wa fahimu ma ja'u bihi 'anillahi tabaraka wa ta'ala wa amma man khatama Allahu 'ala qalbihi wa sam'ihi wa ja'ala 'ala basarihi gishawatan fa ulaika qala Allahu fihim innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim. Allahu akbar. Orang-orang musyrik yang tidak mengetahui karena mereka tidak mempunyai kitab, ya, orang-orang musyrik tidak mengetahui tentang konsep ketuhanan dan itu sangat wajar karena memang mereka tidak pernah mendapatkan kitab dan tidak pernah menerima datangnya seorang nabi dan rasul, ya, walau seorang pun. Adapun ahli kitab yang telah diturunkan kepada mereka kitab, demikian juga telah diutus beberapa orang nabi dan rasul kepada mereka dan mereka masih lagi membangkang, apatah lagi menghina, mencaci, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, maka ini merupakan suatu tindakan yang sangat kurang ajar dan tidak beretika sama sekali. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Dan orang-orang musyrik ini bukan dari golongan pengikut para nabi siapapun, ya, yang telah menerangkan, ya, perkara yang selayaknya atau seharusnya mereka ketahui tentang konsep ketuhanan. Mereka juga mengatakan, mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahu kami secara langsung dengan lisan bahwa engkau adalah utusannya, ya, utusan yang sebenarnya, ya, ataupun mengutus kepada kami seorang malaikat yang akan memberitahu kepada kami tentang bahwa engkau adalah seorang nabi dan rasul, ya. Kalau orang-orang Yahudi dan Nasrani mempertanyakan atau meminta kepada baginda Rasulullah SAW seperti apa yang diminta oleh orang-orang musyrik, itu sangat keterlaluan, ya. Tapi kalau orang-orang musyrik yang memintanya, maka itu sangat wajar karena mereka adalah golongan yang tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menyentuh kebenaran sedikit pun, tidak pernah tersentuh kebenaran sedikit pun. Dan mereka mengatakan engkau sendiri juga seharusnya membawa kepada kami tentang dalil-dalil yang membuktikan tentang kebenaran, ya, pengakuan kamu sebagai seorang nabi. Dan sebenarnya, kata beliau, mereka tidak menuntut apapun dari apa yang mereka minta, akan tetapi mereka hanya ingin menunjukkan keangkuhan. Tujuan mereka, ya, menunjukkan keangkuhan. Sebenarnya tujuan sebenarnya bukan untuk meminta dalil, meminta penjelasan, karena penjelasan dan dalil telah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Adapun ungkapan mereka seperti itu sebenarnya hanya ingin menunjukkan sifat angkuh mereka, sombong mereka, demikian juga keras kepala mereka, kedurhakaan mereka, dan penyangkalan mereka terhadap nilai-nilai kebenaran serta penghinaan terhadap Al-Quran. Tuntutan yang mereka minta sebenarnya bertujuan untuk menimbulkan
menimbulkan kembali isu-isu atau apapun yang telah pernah terjadi di masa lampau terkait dengan kehidupan nenek moyang mereka, yang lagi-lagi mereka ungkit seolah-olah ingin menunjukkan bahwa sifat-sifat buruk yang dimiliki oleh para ahli kitab di zaman baginda Rasulullah SAW ya sama saja dengan sifat-sifat buruk dan jahat yang dimiliki oleh nenek moyang mereka, karena mereka adalah satu darah, demikian juga satu keyakinan. Kalau dalam istilah kita ya 11-12 lah, sama. Seperti yang telah disebutkan dalam ayat-ayat yang lain, contoh dengan ayat yang di atas, yang sama dengan ayat di atas. Maksudnya mereka menuntut agar Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya sendiri kepada mereka untuk menyampaikan wahyu dan peringatan-peringatan. Ahli kitab terdahulu juga berkata seperti perkataan-perkataan orang-orang musyrik. Apa yang terkandung dalam hati dan ruh mereka adalah sama. Apa yang bersarang dalam hati mereka, apa yang menyelinap dalam jiwa mereka ya sama. Kebusukan, sampah, kekotoran, ya, kejahatan, kedurhakaan. Hati kaum musyrikin ya, dari golongan Arab menyerupai orang-orang yang sebelum mereka, yang telah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan yang buta hati, keras kepala, demikian juga pembantah dan juga kufur. Dan kata beliau, lidah adalah merupakan penterjemahan isi hati. Lidah itu adalah penterjemah dari isi hati. Jadi apapun yang diucapkan oleh seorang itu sebenarnya merupakan gambaran singkat dari apa yang menyelinap atau melintas dalam hati seseorang. Dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk bertahan dalam kebohongan. Misalnya dia buat-buat, dia bohong-bohong, paling kemampuannya hanya bertahan beberapa menit saja. Setelah itu akan keluar sifat aslinya melalui lidah, seperti itu. Kalau ada orang kafir yang di zaman baginda Rasulullah SAW menjumpai para sahabat dengan mengatakan, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, qalu amanna, mereka beriman. Mereka mengaku beriman, akan tetapi ternyata kebohongan mereka itu hanya mampu bertahan beberapa puluh menit saja. Tapi setelah itu ucapan mereka ya, tidak mampu mereka kontrol, dan apa yang mereka ucapkan itu menggambarkan apa yang terselubung dalam hati mereka, yang menyembunyikan sifat-sifat kekufuran, demikian juga kemunafikan. Jadi seseorang tidak akan mampu bersandiwara dalam waktu atau rentang waktu yang panjang, pasti akan kembali ke sifat aslinya. Terkadang seseorang yang mempunyai kepentingan bertemu dengan kita, dia akan berkata-kata manis, sok akrab, demikian juga sok baik kan. Ya, padahal ada kebutuhan, ada kepentingan, tetapi setelah itu dia akan kembali kepada sifat aslinya. Dan apa yang tersembunyi di dalam hati pasti akan diterjemahkan oleh lisan atau lidah kita. Dan kebenaran itu hanya satu, kata beliau, al-haqqu mir rabbik. Dan kebenaran itu hanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang yang menolak atau menyangkal kebenaran itu merupakan suatu bentuk kesesatan. Dan kesesatan itu pun satu. Ya, walaupun mempunyai beberapa cabang, tapi asalnya satu, yaitu kekufuran. Gitu ya. Akan tetapi walaupun cabang-cabang dari kekufuran itu berbilang-bilang, akan tetapi namun ya sasarannya satu, yaitu memalingkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Tetapi sangat disayangkan karena mereka, yaitu orang-orang kafir, seolah-olah telah saling pesan memesan antara generasi terdahulu ke generasi selanjutnya sampai generasi di zaman baginda Rasulullah SAW,
untuk senantiasa menjaga dan melestarikan budaya dan pola pikir mereka yang telah dirintis oleh nenek moyang mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atawasau bihi balhum qaumun tagun." Apakah mereka telah saling berpesan-pesan, maksudnya saling mewasiatkan antara satu dengan lain untuk mengikuti kesesatan tersebut. Dan sebenarnya mereka adalah golongan-golongan yang melampaui batas. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kesesatan, demikian juga pembangkangan, kedurhakaan itu merupakan wasiat wasiat resmi yang mereka wasiatkan dari generasi ke generasi, mulai dari orang-orang Yahudi yang ada di zaman Nabi Musa sampai orang-orang Yahudi yang ada di zaman kita ini, sama saja. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan beberapa tanda dan bukti kebenaran Rasulullah SAW dengan cara yang sangat sopan, yang sangat baik, dan juga memaparkan bukti-bukti yang konkret. Dan tidak sepatutnya dan tidak sepantasnya timbul sedikit pun keraguan bagi orang yang mencari kebenaran melalui bukti-bukti yang nyata serta mempunyai dasar ilmu dan keyakinan yang baik. Ya, jadi kalau seorang benar-benar ingin mencari kebenaran yang nyata, yang hakiki, maka dengan satu dalil saja dari Al-Quran, ketika Al-Quran menjelaskan kepada mereka tentang hakikat kebenaran, pasti mereka akan menerimanya. Adapun apabila seseorang yang memang walaupun mereka mengatakan sedang mencari kebenaran, tetapi sebenarnya itu adalah tipuan lisan saja, maka sebanyak apapun dalil yang kita kemukakan kepada mereka, mereka tidak akan mampu untuk menerimanya. Karena segala sesuatu itu dimulai dari hati, dorongan jiwa. Dimulai dengan niat lah istilah kita. Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apabila sesuatu itu dimulai dengan niat yang suci, yang ikhlas, yang bersih, maka sesukar apapun, sesulit apapun, seberat apapun masalah yang dihadapi, pasti akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, walaupun misalnya sesuatu itu ringan dan sangat enteng, misalnya gampang, tetapi bila mana dimulai dengan niat yang buruk, maka pasti akan menjadi beban dan akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mulailah segala sesuatu dengan harapan kepada Allah dan niat yang tulus serta ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga boleh menerima pemahaman yang sahih, yang benar, melalui pertimbangan akal yang seimbang apabila memang ada niat baik dalam hati mereka untuk mencari kebenaran. Demikian juga hati mereka akan menjadi jernih dan juga jauh dari sifat-sifat durhaka dan sifat-sifat sombong. Dan sesungguhnya demikianlah sifat-sifat para sahabat di zaman baginda Rasulullah SAW. Mereka terkadang bertanya kepada baginda Rasulullah SAW tentang sesuatu yang tidak mereka ketahui, dengan dorongan kecintaan terhadap kebenaran, dan senantiasa memikirkan, demikian juga merenungkan keterangan-keterangan dari dalil tersebut. Jadi mereka diberikan dalil dengan tujuan, mereka bertanya kepada baginda Rasulullah SAW tentang sesuatu dengan niat yang baik, ya, dengan tujuan ingin mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Lalu ketika baginda Rasulullah SAW mengemukakan walaupun satu dalil kepada mereka, maka satu dalil itu sudah cukup bagi mereka untuk memahami hakikat sebenar dari jawaban yang mereka ajukan kepada baginda Rasulullah SAW. Adapun seseorang yang hatinya dipenuhi dengan sifat sombong, angkuh, demikian juga iri hati, hasad, apabila dia bertanya tentang sesuatu kepada seseorang, maka walaupun seseorang itu memberikan dalil yang begitu banyak, misalnya berbilang-bilang, maka kebenaran itu tidak akan mampu masuk dan menembusi hati mereka, karena memang latar belakang pertanyaan itu dilandasi oleh niat yang buruk, demikian juga sifat-sifat yang jahat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah.
Oleh karena itu kata para ulama, apabila kita datang ingin belajar kepada seorang ulama, datang mengaji, datang pengajian misalnya, ya bawalah hati yang bersih, niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Agar dengan pengajian yang ringkas dan singkat itu, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan membuka hati kita, membuka pikiran kita, sehingga dengan penjelasan yang ringkas singkat kita akan dengan mudah dan gampang untuk memahami, demikian juga untuk meresapi ya, kandungan dari penyampaian yang disampaikan oleh ulama tersebut. Bawalah hati yang bersih. Dan mereka berkeyakinan kepada baginda Rasulullah SAW, berkeyakinan terhadap kebenaran tersebut, lalu mereka mengikuti ya, para rasul dengan hati yang rela, demikian juga dengan akal yang sehat untuk memahami dan juga mengambil pelajaran dari apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Adapun orang-orang yang hatinya telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga pendengaran mereka telah ditulikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan penglihatan mata mereka telah disumbat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karatan-karatan, maka mereka merupakan golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 96 sampai 97, innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim. Sesungguhnya orang-orang yang telah ditetapkan dan diberikan nasib atau ketetapan dalam catatan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang kafir, maka mereka tidak akan pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun telah datang kepada mereka segala keterangan-keterangan dan penjelasan, walaupun kecuali apabila mereka telah melihat secara nyata azab yang sangat pedih yang akan ditimpakan kepada mereka di akhirat nanti. Dan hal itulah yang menyebabkan mereka sadar nanti di akhirat. Mereka akan sadar dan mereka akan menyesal. Oh, mengapa saya dulu tidak menerima kebenaran tersebut? Ya. Dan penyesalan di akhirat nanti sudah tidak ada gunanya. Kalau istilah kita, nasi telah menjadi bubur. Ya, oleh karena itu, selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, iman, demikian juga kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik, maka lakukanlah agar di akhirat nanti penyesalan itu tidak akan datang mendera dan menyiksa batin kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Para ulama menjelaskan dan membuat satu ilustrasi. Beliau mengatakan, mereka mengatakan kalau seandainya ada seorang manusia yang mulai dari diciptakan, ketika dilahirkan oleh ibunya, beriman kepada Allah dan senantiasa beribadah sampai ya akhir hayatnya tidak pernah melakukan apapun kecuali ibadah, sholat, puasa, membaca Al-Quran, nggak pernah makan, nggak pernah tidur, nggak pernah menikah, nggak pernah mandi, nggak pernah buang air, beribadah saja. Di akhirat nanti masih lagi menyesal karena tidak mampu melakukan ibadah yang lebih sempurna dibandingkan ibadah yang telah dilakukannya. Apa yang menyebabkan mereka menyesal? Karena yang menjadi sebab adalah ketika mereka masuk surga nanti mereka melihat ternyata masih ada banyak sekali tingkatan surga yang ada di atas mereka yang mereka tidak mampu untuk menggapainya dengan amal yang dilakukannya di dunia dulu. Walaupun sebenarnya amal mereka telah mereka lakukan sesuai dengan kemampuan mereka semenjak mereka dilahirkan sampai meninggal dunia. Tapi itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, penyesalan tetap penyesalan, dan penyesalan pasti akan mendera dan menyakitkan hati siapapun dari golongan manusia, kecuali orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati mereka dari keburukan-keburukan dan telah membersihkan hati mereka dari kotoran-kotoran hati, dan orang-orang yang hatinya senantiasa hanya terpaut dan bergantung mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Nah, dengan cara berzikir kepada Allah lah hati kita akan senantiasa tenang, dan di akhirat nanti setidaknya mampu mengurangi rasa penyesalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya.
Ya, semoga bermanfaat dan semoga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang bersih dan suci, dan semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah, qiyam kita, bacaan Quran kita, dan semoga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mendapatkan bingkisan terindah dari malam Lailatul Qadar, yang insya Allah malam ini adalah malam ke-23. Moga-moga kita mampu mengisi malam ini dengan ibadah, qiyam, membaca Al-Quran, tawajuh kepada Allah, bermunajat, berdoa, demikian juga berzikir, berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga kita tergolong sebagai hamba Allah yang beruntung mendapatkan satu malam yang nilainya lebih baik dan lebih mulia dibandingkan 1000 bulan. Khairum min alfi syahr. Allahumma amin. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad, wal afu minkum, summa assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.